Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Heri dan mungkin teman-teman lainnya juga yang menonton. Perkenalkan, saya Alicia Lirianpui dengan NIM 705220153. Nah, untuk UTS ini saya mengambil kasus dengan tema KDRT, tapi ini yang di luar negeri ya. Pendahuluan ini undang-undang di Indonesia mengenai KDRT, ya. Kalau untuk yang di Indonesia sendiri mungkin saya nggak akan jelasin banyak, tapi lebih ke bacain aja ya mungkin. Untuk detailnya saya bacainnya untuk yang di Australia aja. Oke, ini ada pasal 1 UU PKDRT-nya dan ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3. Lanjut, ini pendahuluan undang-undang yang di Australia ini nih. Nah, di Australia KDRT itu diatur oleh Family Law Act 1975 yang definisikan sebagai kekerasan, ancaman, atau perilaku lain yang dilakukan oleh seseorang yang memaksa atau mengontrol anggota keluarganya yang menyebabkan anggota keluarganya tersebut ketakutan. Nah, ini undang-undang yang Family Law Act ini itu mengacu pada tindakan kekerasan yang terjadi antara orang-orang yang memiliki atau pernah adanya hubungan intim dalam pengaturan rumah tangga. KDRT termasuk kekerasan sama ya kayak di Indonesia antara dua jenis kelamin ya cowok cewek bisa jadi nggak cuma ke perempuan doang. Nah, namun istilah KDRT ini bisa diubah oleh undang-undang setiap negara bagian dan dapat memperluas spektrum kekerasan dalam rumah tangga. Jadi misalnya ada beberapa tiga. Bisa juga disebut dengan domestic violence, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Ini lebih ke umum aja sih, jadi kayak mungkin suami ke istri atau istri ke suami. Kemudian kedua itu ada domestic and family violence, ini bisa juga ke anak-anaknya. Kemudian yang ketiga itu ada domestic abuse. Nah, ini sebenarnya mirip lah 11-12 sama domestic violence. Cuman yang domestic abuse ini sendiri itu bisa dibilang dia lebih luas gitu. Dia bisa merujuk pada pola kontrol dan paksaan yang lebih luas lagi. Oke, lanjut ini. Nah, ini untuk judul kasus saya dan uh, um, secara keseluruhannya itu saya membahas tentang KDRT dalam perspektif hukum Australia dan Indonesia serta peran psikolog dalam proses tindak pidana. Judulnya ini R vs UG 2020 ACTCA 8 27 Februari 2020. Nah, ini saya dapat kasusnya itu dilansir dari database Supreme Court of the Australian Capital Territory. Nah, ini untuk keseluruhannya itu mencakup tindakan kriminal, perampasan hak-hak manusia, kekerasan dalam keluarga, dan beberapa dakwaan lainnya. Nah, ini kita masuk nih ke kronologi. Nah, untuk kronologinya ini, R dan C ini dia bukan inisial pelaku dan korban, nah, tapi merupakan R ini responden dan C ini komplainan. Nah, ini R sebagai suami mohon banding dan C ini sebagai wanita yang laporin dan sebagai istri. Sebenarnya ini benar-benar panjang banget kronologinya kalau untuk detailnya. Cuman ini saya udah rangkum dan bikin singkat ya. Jadi R ini sebenarnya udah mempunyai hubungan selama 8 tahun dan punya 4 anak. Anak yang paling kecil tuh usia 1, anak yang anak yang Oke, kita masuk ke kronologinya nih. Nah, R dan C di sini itu bukan inisial ya, tapi lebih ke uh, kepanjangan dari R-nya ini responden dan C-nya ini komplainen. Nah, jadi si R ini sebagai suami, C ini istrinya. Nah, mereka berdua ini udah punya hubungan selama 8 tahun dan punya 4 anak. Satunya usia 1, duanya usia 3, tiganya usia 4, dan yang paling tua itu usia 6 tahun, jadi masih kecil-kecil tuh. Nah, ini sebenarnya panjang sekali untuk kronologi detailnya, cuma ini udah saya buat singkat dan rangkum. Jadi intinya tuh si C ini awalnya masuk ke kamar untuk istirahat dan R ini ikutan masuk. Teruslah mulai di situ R mengancam bunuh diri dan pas si C ini mulai kayak pengen keluar kamar nih si R ini mencengkram C dan didorong ke tempat tidur. Nah, itu sebagai penyerangan pertama. Kemudian yang kedua, serangan kedua itu si R ini yang ambil kapak
gede, besar dari lemari mereka, itu gagangnya itu 70 sentimeter, dan mendorong C ke lantai, ini tanah maksudnya lantai lantai ketika mereka ini kayak berusaha berebut kapak ya, karena kenapa saya rebut ya karena dia ya takut dong karena ke dia gitu. Nah ini sebagai serangan kedua, dan bahkan si R ini sempet kayak ngayunin kapaknya ke kepalanya si C, cuman meleset ya. Jadi karena si R ini akhirnya nggak bisa ke si C, dia akhirnya mulai merusak barang-barangnya tuh di rumahnya pakai kapak. Sebelum merusak di rumah tuh dia pertamanya tuh sempat ngerusakin barang-barang di kamarnya dulu. Nah, habis itu si R keluar kamar baru dia ngerusakin barang-barang yang di luar kamarnya. Pada saat itu juga si C ini nelpon polisi, tapi dia nelponnya itu tujuannya biar si dia ini dapat dapat bantuan, bukan karena dia pengen polisinya nangkep si R. Nah, intinya si C ini masih sayang lah ya hitungannya ya. Nah, terus ya udah singkat cerita, si R ini akhirnya maksa bawa 4 anaknya itu masuk ke dalam mobil, dan sebenarnya di saat itu polisi udah datang, tapi polisi nggak bisa ngejar yang gimana karena R ini beneran cepet banget ngendarain mobilnya, dan mungkin kalau misalnya polisi ngejar juga takutnya entar ada kecelakaan apa gitu, karena emang secepat itu. Dia sempat pergi dan kembali lagi beberapa kali untuk minta C masuk ke dalam mobil, bahkan saat terakhir ngancemnya itu si R ini, tolongin kapak ke anaknya yang paling gede, posisinya si anak ini duduknya di passenger yang depan ini, dibilang kayak, "Masuk atau enggak, nih anak anak lu gue gini ini," nah gitu. Tapi si C ini udah niatan masuk, cuman di-stop sama polisinya ya. Nah, dari situ ya udah akhirnya si R kabur lagi, dan ketemunya itu pas malamnya jam 11-an di rumah pamannya ini, dan akhirnya ya udah si R ini ditangkap dan kapaknya diamanin gitu. Nah, 4 anak ini untungnya nggak ada luka fisik apapun, cuman ya yang kena berarti ya ke psikisnya sih, ke mentalnya gitu. Nah, pada saat hari pelanggaran terjadi, si R ini nggak minum obat antidepresan ternyata. Nah, karena sebelumnya sebelumnya tuh orang ini emang udah ada dapat antidepresan dari psikiater gitu. Dan dia ini ngonsumsi alkohol yang banyak banget, makanya mungkin bisa ngelakuin hal itu dengan, ya di bawah pengaruh alkohol gitu, saking banyaknya dia minum ya. Kemudian kriminalnya ini ada pelanggaran pengemudi dan 2 pelanggaran penyerangan umum. Pelanggaran pengemudi dua-duanya sama, itu karena dia minum alkohol, terus jadi kayak, kecelakaan atau nabrak apa gitu. Cuma bedanya yang kedua kali ini license driver atau SIM-nya ditahan, ditangguhkan, di-ban. Dan kedua ini ada pelanggaran penyerangan umum itu ke istrinya pada saat di taman, si R ini main tangan gitu ke si C. Nah, ini juga kedua ada penggunaan alkohol tinggi, jadi dia orangnya emang heavy drinker dan emang sebanyak itu alkohol yang dia, konsumsikan dalam sekali duduk. Ketiga ini, nah ini menurut saya ini termasuk faktor utamanya banget sih, yaitu si R ini menderita depresi dan udah 3 kali mencoba bunuh diri. Nah, pada saat hukuman sebelumnya yang riwayat kriminalnya ini tuh dia sebenarnya udah ditangani gitu loh oleh psikolog, oleh psikiater, makanya diresepkan obat antidepresan, tapi dia nggak minum, ya. Dan dia juga sempat menjalani konseling manajemen kemarahan juga, dan ini dulunya itu R sempat dekat dengan anak-anaknya, cuman nggak tahu kenapa nggak di website-nya itu nggak dijelasin, tapi intinya untuk kayak kejadian saat itu terjadi tuh udah nggak deket, gitu. Oke. Ini putusan hakim dan hasil banding pada tanggal 10 Maret 2019, Ernie ditangkap dan didakwa dengan 8 pelanggaran dan diperintahkan untuk menjalani penilaian kesehatan mental. Karena ya emang ternyata pas diselidiki ya mentalnya yang kena gitu. Pada awalnya si R ini ngakunya dia nggak bersalah atas semua tuduhan. Namun setelah diskusi antara kedua belah pihak, tergugat mengaku bersalah atas 6 dakwaan dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhi hukuman. Nah, ini berikut ada pelanggaran peraturan yang telah dilanggar ini. Ini kalau misalnya saya rangkum itu intinya tentang kayak faktor-faktor seperti ya prinsip-prinsip dasar penyatuan hukuman, faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hukuman, menyebutkan jenis-jenis hukuman termasuk penjara dan denda, terus tentang pengurangan hukuman dan pelanggaran syarat, dan nah ini ada juga tentang common assault, yaitu serangan fisik, ada juga tentang dementia accompanied by threats,
yaitu ancaman kekerasan, di mana seseorang melakukan permintaan dengan ancaman kekerasan. Ada juga possessing offensive weapons, yaitu kepemilikan senjata untuk tindakan kriminal. Ada juga defense of provocation, di mana seseorang mengklaim bahwa tindakan mereka dipicu oleh provokasi yang signifikan dari korban. Dan ini yang family violence itu ya tentang undang-undang KDRT, human rights tentang hak-hak individu di ACT-nya sendiri, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini role transport ini untuk undang-undang yang seputar lalu lintas gitu ya. Dan ini terakhir ada Supreme Court Act, ini tentang prosedur pengadilan dan wewenang hakim dalam menangani kasus-kasus ini. Lanjut, ini masih sama juga tentang putusan hakim dan hasil banding. Nah, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019, hakim menjatuhkan hukuman total 16 bulan penjara. Nah, hakim yang menjatuhkan hukuman ini menangguhkan total hukumannya itu setelah R ini udah 4 bulan di penjara. Dengan syarat R memasukkan perintah berperilaku baik selama 12 bulan. Nah, kemudian dari pihak pengadilannya atau Crown itu mengajukan banding tuh terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada R oleh hakim namanya LKMG, menegaskan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman telah gagal menilai dengan benar keseriusan objektif dari perilaku yang melanggar dan bahwa hukumannya jelas tidak memadai. Kenapa bisa dibilang jelas tidak memadai? Karena gini, alasannya gini. Nah, sebelum ini gini, karena hakim yang menjatuhkan hukuman itu telah membuat kesalahan khusus karena gagal menilai dengan benar keseriusan objektif dari pelaku yang melanggar. Nah, keseriusan objektifnya itu apa? Gini-gini, keseriusan objektif itu mencakup ini ya, mencakup tentang penggunaan senjata, kehadiran sejumlah anak, tuh ada kalanya juga kena kan tuh. Terus habis itu hubungan antara tergugat dengan pasangannya dengan anak-anaknya, serta dampak serius yang tidak dapat dihindari dari kehidupan si korban ini. Sampai anak-anaknya di usia segitu kan sampai ini ya, sampai benar-benar psikisnya tertekan gitu untuk usia segitu. Nah, hal ini gagal untuk mencerminkan tujuan hukum berupa pencegahan dan pengadilan secara umum. Nah, kenapa tadi dibilang jelas tidak memadai? Jelas tidak memadai karena hukuman untuk pelanggaran membuat permintaan dengan ancaman untuk membunuh jelas tidak memadai dan gagal mencerminkan hukuman maksimum yang tersedia. Yang kedua, hukuman tidak terakumulasi secara memadai, menghasilkan hukuman total yang secara nyata tidak memadai juga. Yang ketiga, hukuman ditangguhkan setelah salahnya 4 bulan si R ini di penjara. Namun, pada sidang banding, pengadilan atau Crown setuju bahwa alasan pertama bukanlah alasan banding terpisah yang mengangkat kesalahan tertentu, tetapi argumen yang mendukung alasan kedua atau ketidakcukupan yang nyata. Oke, ini untuk slide ini bisa dibilang kayak yang saya bisa rangkum gitu ya dari sekian banyak panjangnya hasilnya. Jadi untuk peran psikolog di Indonesia ya, kalau misalnya kita ngomongin secara kasus KDRT atau menyangkut mental itu begini, kira-kira pokoknya tersangkanya bakal diperiksa oleh psikolog selama proses pengadilannya berlangsung. Nah, ini untuk buktiin tuh apakah orang ini tuh punya riwayat gangguan psikologis tertentu ketika melakukan tindakan tersebut. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian ini untuk di Australia, kurang lebih sama sih kalau untuk di Australian Capital Territory Court ya memiliki kemiripan gitu. Nah, ini ada deteksi ketenangan juga. Tes ini untuk mendukung curigaan polisi selama proses interogasi apakah pelaku berada di bawah pengaruh obat-obatan dan segala macam. Jadi di si R ini sempat ada deteksi ketenangan juga. Nah, dan ada juga kayak dikasih rehabilitas dan kembali ditangani oleh psikolog kayak antidepresannya segala macem. Tapi sayang sekali untuk detailnya itu nggak disebutin di websitenya, cuma dibilang kayak handled by psychologist,
psychiatrist gitu, psikiater. Nah, jadi nggak ada lebih lanjutnya sendiri, tapi merekanya adanya tuh psikolog ini meriksa untuk dampak tindak pelakunya ini, yaitu meriksanya si anak-anak ini ya pasca kejadian. Nah, ternyata anak sulungnya ini, semua anaknya termasuk sulungnya ini tuh terutama anak sulungnya itu menderita gangguan emosional dan perilaku yang signifikan. Maka dari itu, bukti ini juga memperkuat dakwaan bersalah pelaku. Nah, ini kaitannya dengan hukum-hukum yang di Indonesia itu ada UU PKDRT pasal 5 dan ini ada juga undang-undang yang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, karena berdasarkan apa yang tadi dia, jadi nggak cuma KDRT tapi ada juga tuh yang tentang lalu lintas. Kemudian ini untuk kaitan materi dengan hukum pidana. Pertama itu ada teori syarat mutlak. Jadi dalam konteks hukum, teori ini berfokus pada hubungan sebab akibat, ya. Dan tindakan R ini memenuhi syarat untuk dianggap sebagai penyebab. Sebabnya itu ya karena dia depresi dan dia nggak minum antidepresannya dan dia minum alkohol yang banyak banget. Akibatnya ya gitu. Akibatnya jadi dia melakukan agresi, ngancam bunuh diri dan berada di bawah pengaruh alkohol. Nah, tindakannya si ini tuh dianggap sebagai syarat yang tidak dapat dihilangkan ya untuk terjadinya itu. Kayak di bawah ini ada kesimpulannya. Kemudian yang lanjutnya itu ada teori mengindividualisir. Nah, ini lebih ke analisis aja sih penyebabnya. Dan ini lebih ke fokusnya itu pada tindakan pertama yang bisa menjadi faktor dominan atau utamanya ya. Jadi faktor utamanya itu eh, kekerasan yang dilakukan oleh R adalah faktor utama yang mengakibatkan trauma fisik atau psikologis pada korban. Nah, yang kedua, ini ada faktor lain, ini faktor yang kayak berlaku hanya sebagai syarat juga, yaitu depresi dan usaha bunuh diri. Hal ini membuat seseorang menjadi kosong, tidak mengumpulkan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian ini juga ada nih di bawah, ada kesimpulannya. Selanjutnya ini ada kaitan materi dengan psikologi. Dari Jastrow and Broker tahun 1984 mengatakan bahwa ada 3 nih teorinya nih yang menjelaskan kenapa sih KDRT itu bisa bisa terjadi. Yang pertama itu ada teori biologis. Nah, ini memandang manusia sebagai makhluk yang dari lahir itu emang udah punya namanya insting agresif. Nah, untuk pendiri psikodinamika atau yang terkenal Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri atau orang lain. Kemudian menurut Konrad Lorenz, seorang etologis, ini kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Nah, ini juga bantu mereka ya buat mendominasi gitu dalam kelompok. Kemudian ada juga teori kontrol, ini menerangkan bahwa orang yang nggak puas dalam bersosialisasi, relasi, itu orang yang bakalan gampang banget tuh melakukan namanya kekerasan. Kalau misalnya orangnya ya punya relasi yang baik, kemungkinan besar enggak ya, bisa lebih mengontrol gitu. Ralph Ritchie atau dia ini seorang sosiolog, dia ini eh, mendukung teorinya itu dia menyebutkan bahwa remaja laki-laki yang berlaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Oke, kemudian ada ketiga ini adalah namanya frustasi agresi. Ini dikemukakan oleh John Dollar, seorang psikolog dan sosiolog juga, menyatakan bahwa kekerasan seringkali merupakan respon terhadap frustasi. Jadi orang frustasi ini ya bakal ngelakuin hal itu, yaitu agresi atau kekerasan kepada sumber frustasi atau kepada orang lain yang dijadikan pelampiasan saja. Kemudian Oke, yang ketiga ini ada teori frustasi agresi dikemukakan oleh John Dollard. Dia ini seorang psikolog atau sosiolog menyatakan bahwa kekerasan seringkali terjadi karena ini adalah respon terhadap frustasi. Nah, orang yang frustasi atau depresi ini ya bakal ngelakuin itu, agresi atau kekerasan ke orang yang bikin frustasi atau kepada orang lain yang dijadiin pelampiasannya si orang ini gitu. Slide terakhir ini isinya referensi-referensi yang saya pakai, dan untuk mengakhirinya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf pula bila ada kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih.